Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Guru di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Untuk materi pembelajaran hari ini, yang pertama, muatan PPKN KD 3.2, yaitu dampak tidak menjaga lingkungan. Sedangkan yang nomor 2 yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.3, tentang kesimpulan hasil wawancara. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada muatan PPKN KD 3.2. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya dengan runtut. Sedangkan muatan bahasa Indonesia KD 3.3, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah menulis laporan, siswa mampu memberikan pendapat terhadap laporan yang ditulis oleh teman dengan terperinci. Yang kedua, setelah selesai berdiskusi, siswa mampu memperbaiki tulisan pada laporannya menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Muatan yang pertama yaitu PPKN KD 3.2, yaitu tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika tidak melaksanakannya, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain yaitu kebanjiran, lingkungan gersang, ataupun tanah longsor. Kamu bisa perhatikan 3 gambar yang sudah Ibu sajikan. Yang pertama adalah gambar bagaimana keadaan banjir. Di situ kamu perhatikan banyak sekali genangan air dan banyak sekali sampah yang tergenang di sekitar rumah. Yang kedua adalah gambar penebangan liar. Penebangan liar ini terjadi di hutan. Banyak sekali pohon-pohon yang ditebang liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sedangkan gambar yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor disebabkan anjloknya tanah yang ada di tebing jurang maupun di tebing pinggiran gunung. Nah, anak-anak, berikut adalah beberapa penyebab tidak menjaga lingkungan dan akibatnya. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan akan datang, maka akan terjadi banjir. Nah, dampak banjir ini bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kurangnya ketersediaan air bersih. Untuk menanggulanginya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun di sungai. Yang kedua adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar juga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat.
Hutan yang gundul akan mengakibatkan atau akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat tinggal hidup hewan dan tanah longsor, maka kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Nah, berikut adalah beberapa kewajiban kita untuk menjaga lingkungan kita. Yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan yang kedua yaitu gerakan penanaman 1000 pohon. Sedangkan kewajiban yang ketiga adalah reboisasi di lereng bukit maupun di pegunungan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi muatan PPKN KD 3.2 tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Setelah ini, kita akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu tentang kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, berikut adalah langkah-langkah menulis kesimpulan dalam wawancara. Yang pertama adalah tulis jawaban secara rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung isi topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik. Yang kelima, tentukan kalimat utama menjadi inti pembahasan dalam wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Nomor 7, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Nah, yang nomor 8, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Nah, selanjutnya, untuk hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain, misalnya dari teman. Dan orang yang memberikan tanggapan sebaiknya jujur apa adanya sebelum menanggapi suatu wawancara. Sebelum menanggapi, bacalah hasil wawancara secara utuh dan perhatikan hal-hal penting dalam wawancara. Misalnya, ketentuan pertanyaan, kelengkapan pertanyaan, serta kesesuaian jawaban dengan topik. Dan janganlah lupa, gunakanlah bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Sampailah kita pada penghujung pembelajaran hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.